Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum perkerasan jalan kemarin. Pertama-tama, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Maulana Hamdan Raihan dari Prodi Teknik Sipil Universitas Perjuangan. Yang kedua, di sini ada pendahuluan. Konstruksi perkerasan jalan lentur terdiri dari lapisan-lapisan di atas tanah dasar, yaitu lapisan tanah dasar yang sudah stabil atau lapisan pondasi bawah. Ada juga lapisan pondasi atas dan lapisan permukaan. Pemeriksaan jalan dan pengujian dilakukan terhadap berbagai jenis bahan dasar perkerasan jalan, yaitu bahan aspal. Ada bahan agregat dan campuran aspal agregat. Di sini ada satuan dan unit. Pada umumnya, satuan yang digunakan untuk bahan adalah satuan metrik. Misalnya, dalam gram atau kilogram untuk satuan berat bila digunakan standar unit. Maka tabel berikut dapat digunakan. Ini ada kuantitas, panjang, volume, massa, gaya, unit berat, dan tekanan. Bisa dilihat di sini ada tabelnya. Terus di sini ada nilai viskositas tergantung kepada alat yang digunakan. Dapat dibaca dalam satuan Poisson, derajat atau centistokes. Tabelnya seperti ini. Definisi dasar, agregat pada awalnya diartikan sebagai bahan untuk konstruksi yang keras bila dicampurkan dengan massa konglomer berbentuk beton, mastik atau bahan adukan lain. Namun definisi ini dirasa kurang tepat karena banyak agregat yang tidak cukup keras, khususnya pada saat dicampur dengan semen. Membuat definisi agregat dari pasir, grapel, batu pecah, atau material lain dari komposisi mineral yang digunakan dengan campuran bahan pengikat untuk membentuk beton aspal dan beton semen, atau juga bisa digunakan secara khusus seperti bahan balas jalan rel. Agregat ini dapat diperoleh secara alamiah ataupun secara masinal menggunakan mesin seperti batu pecah dengan berbagai ukuran. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi lapangan, cara pengambilan contohnya, jumlah pengujian perlu diperhatikan karena tingkat ketelitian sangat tergantung kepada kualitas dan kuantitas pekerjaan. Terus di sini ada agregat kasar. Agregat kasar ini harus terdiri dari batu pecah atau kerikil pecah yang bersih, kering, kuat, awet, dan bebas dari bahan lain yang menggunakan serta memenuhi persyaratan. Terus di sini ada agregat halus. Agregat halus ini terdiri dari bahan-bahan yang berbidang kasar, bersudut tajam, dan bersih dari kotoran atau bahan lain yang mengganggu. Agregat halus harus terdiri dari pasir alam atau pasir buatan, atau juga bisa dengan gabungan dari bahan-bahan tersebut dan dalam keadaan kering. Bahan pengisi terdiri dari abu batu kapur, semen, atau bahan non-plastis lainnya. Bahan pengisi harus kering dan bebas dari bahan lain yang mengganggu, dan apabila dilakukan pemeriksaan analisa, saringan secara basah harus memenuhi gradasi sebagai berikut. Di sini ada tabelnya. Ada ukuran saringan sama persen lolos. Lanjut, di sini ada aspal. Aspal merupakan bahan perekat yang berwarna coklat tua sampai hitam.
dengan kandungan utama hidrokarbon. Aspal juga dapat terdiri dari secara alamiah atau hasil dari penyulingan minyak bumi. Aspal semen ini khususnya dipersiapkan dengan konsistensi dan kualitas tertentu. Lanjut, aspal keras. Ini merupakan suatu jenis aspal minyak yang merupakan residu hasil destilasi minyak bumi pada keadaan hampa udara yang pada suhu normal dan tekanan atmosfer berbentuk padat. Kalau aspal keras biasanya dikelompokkan berdasarkan kekerasan yang disebut penetrasi. Lanjut, di sini ada aspal cair. Aspal cair ini memiliki minyak yang pada suhu normal dan tekanan atmosfer berbentuk cair, terdiri dari aspal keras yang diencerkan dengan bahan pelarut. Terdapat beberapa persyaratan aspal cair antara lain. Di sini antara lainnya kadar parafin tidak lebih dari 2%, tidak mengandung air, dan jika dipakai tidak menunjukkan pemisahan atau penggumpalan. Aspal cair dikelompokkan berdasarkan pengencernya, yaitu bila ditambahkan benzen dinamakan rapid curing berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat seperti pada tabel. Bila ditambahkan kerose dinamakan medium curing berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat seperti pada tabel berikut. Bila ditambahkan minyak berat dinamakan slow curing berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat seperti pada tabel. Di sini tabel ada juga aspal emulsi, suatu jenis aspal yang terdiri dari aspal keras, air, dan bahan pengemulasi di mana pada suhu normal dan tekanan atmosfer berbentuk cair. Aspal emulsi bisa juga dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, emulasi kationit terdiri dari aspal keras, air, dan larutan basa sehingga akan bermuatan positif. Kalau emulsi anionit terdiri dari aspal keras, air, dan larutan asam sehingga bermuatan negatif. Ini tabel jenis pemeriksaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium. Peralatan yang digunakan untuk memeriksa dan menguji bahan atau campuran bahan, baik di laboratorium maupun di lapangan. Pada umumnya, alat mahal, itulah sebabnya diperlukan kedisiplinan dan harus berhati-hati dalam menggunakan peralatan laboratorium. Peralatan laboratorium dapat rusak atau tidak berfungsi secara normal oleh karena kekurangan hati-hati, sehingga dapat mengakibatkan kesalahan fatal terhadap hasil uji dan analisis. Pengertian agregat menurut para ahli. Menurut Sylvia Sukiman, agregat merupakan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral, baik yang berasal dari alam maupun buatan yang berbentuk mineral, berupa ukuran besar maupun kecil, fragmen atau fragmen. Pengertian aspal menurut para ahli. Merriam-Webster, aspal adalah, menurut Merriam-Webster, aspal adalah zat bitumen gelap yang ditemukan di lapisan alami dan juga diperoleh sebagai residu dalam penyulingan minyak bumi dan terutamanya terdiri dari hidrokarbon. Aspal terdapat komposisi di aspal terdiri dari senyawa ikatan hidrogen dan karbon dengan proporsi nitrogen, sulfur, dan oksigen yang kecil. Aspal alam disebut juga baik ya, kita lanjut.
Mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Aspal keras. Aspal keras merupakan suatu jenis aspal minyak yang merupakan residu hasil destilasi minyak bumi pada keadaan hampa udara yang pada suhu normal dan tekanan atmosfer terbentuk padat. Aspal keras ini biasanya dikelompokkan berdasarkan kekerasan yang disebut penetrasi. Aspal cair. Aspal cair ini merupakan suhu normal dan tekanan atmosfer berbentuk cair. Terdiri dari aspal keras yang diencerkan dengan bahan pelarut. Terdapat beberapa persyaratan aspal cair. Di antaranya ada kadar parafin tidak lebih dari 2%. Tidak mengandung air dan jika dipakai tidak menunjukkan pemisahan atau penggumpalan. Aspal cair ini dikelompokkan berdasarkan pengecernya, yaitu bila ditambahkan benzen dinamakan rapid curing berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat. Yang kedua, bila ditambahkan kerosene dinamakan medium curing berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat. Yang ketiga, bila ditambahkan minyak berat dinamakan slow curing berdasarkan pemeriksaan sesuai dengan syarat seperti pada tabel. Aspal emulsi. Aspal emulsi merupakan suatu jenis aspal yang terdiri dari aspal keras, air, dan bahan pengemulsi di mana pada suhu normal dan tekanan atmosfer. Aspal emulsi ini dikelompokkan sebagai berikut. Emulsi cationic terdiri dari aspal keras, air, dan larutan basa sehingga akan bermuatan positif. Sedangkan emulsi anionic terdiri dari aspal keras, air, dan larutan asam sehingga bermuatan negatif. Nah, ini jenis pemeriksaan. Ada potentasi residu 25 derajat. Hal-hal yang perlu diperhatikan di laboratorium. Peralatan yang digunakan untuk memeriksa dan menguji bahan atau campuran bahan, baik di laboratorium maupun di lapangan, pada umumnya adalah alat mahal. Nah, itulah sebabnya diperlukan kedisiplinan dan harus berhati-hati dalam menggunakan peralatan laboratorium. Peralatan laboratorium dapat rusak atau tidak berfungsi secara normal. Oleh karena itu, kekurangan hati-hati sehingga dapat mengakibatkan kesalahan fatal terhadap hasil uji dan analisis. Landasan agregat menurut para ahli. Menurut Sylvia Sukirman, agregat merupakan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lain, baik berasal dari alam maupun buatan yang berbentuk mineral padat berupa ukuran besar maupun kecil, atau fragmen. Pengertian aspal menurut para ahli. Merriam-Webster. Aspal adalah zat bitumen gelap yang ditemukan di lapisan alami dan juga diperoleh sebagai residu dalam penyulingan minyak bumi dan terutama terdiri dari hidrokarbon. Aspal terdapat komposisi di aspal terdiri dari senyawa ikatan hidrogen dan karbon dengan proporsi nitrogen. Oksigen yang kecil. Aspal ini bisa disebut juga dengan brea yang diyakini terbentuk pada tahap awal pemecahan endapan organik laut menjadi minyak bumi dengan ciri khas mengandung mineral. Sedangkan aspal minyak sisa tidak. Jenis-jenis aspal. Yang pertama di sini ada hot mix aspal atau campuran aspal panas. Campuran aspal panas ini pada umumnya diproduksi pada suhu antara 150 derajat sampai 180 derajat Celcius. Bergantungan pada penggunaan. Campuran aspal yang berbeda dapat digunakan untuk detail lebih lanjut tentang campuran aspal yang berbeda.
Yang kedua di sini ada warming aspal atau campuran aspal hangat. Secara signifikan, lebih sedikit energi yang terlibat dan akibatnya lebih sedikit asap yang dihasilkan. Sebagai praktis pengurangan 25 derajat Celcius menghasilkan pengurangan emisi asap 75 derajat. Selain itu, selama operasional, pengerasan jalan ini bisa lebih rendah atau menghasilkan kondisi kria yang lebih baik bagi awak dan pembukaan jalan lebih awal. Yang ketiga ada colmic aspal atau campuran aspal dingin. Campuran dingin diproduksi tanpa pemanasan agregat. Penjelasan ini hanya mungkin karena penggunaan bitumen yang diemulsi dalam arti air yang pemecah selama pemadatan atau selama pencampuran produksi lapisan agregat. Jenis-jenis aspal untuk perkerasan jalan. Yang pertama ada aspal alam. Aspal alam ini asli dari sumber material langsung. Ada yang berasal dari gunung dan ada juga yang berasal dari danau. Pemakaian aspal alam sendiri harus melalui proses ekstraksi terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan minyak lunak. Terus aspal gunung. Aspal jenis ini terdapat di Indonesia berupa bebatuan dengan kandungan kadar aspal 12% sampai 35% dari massa keseluruhan. Lokasi material aspal ini terletak di Pulau Buton yang gunung aspalnya dikenal dengan nama Asbuton. Yang ketiga di sini ada aspal danau. Aspal ini berasal dari danau, banyak ditemukan di Pulau Trinidad dan Venezuela. Aspal danau ini memiliki tingkat penetrasi rendah dan titik lembek yang cukup tinggi karena mengandung mineral dan zat kimia lainnya. Oleh karena itu, penggunaan aspal danau biasanya dicampur dengan aspal keras agar mendapatkan tingkat penetrasian yang sesuai. Lanjut, di sini ada aspal buatan. Aspal buatan ini adalah aspal yang berasal dari penyulingan minyak mentah menjadi bitumen. Minyak mentah sendiri merupakan komposisi dari hidrokarbon. Terus aspal cair. Jenis aspal cair ini diperoleh dari pelarutan aspal keras dengan minyak melalui proses destilasi. Aspal cair bisa juga dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu aspal cair cepat mantap, yang bahan pelarutnya cepat menguap. Aspal cair mantap ini aspal cair mantap sedang, yang pelarutannya tidak begitu cepat menguap. Dan ada juga aspal cair lambat mantap, yang bahan pelarutnya lambat menguap dengan bahan pelarut solar. Aspal keras. Aspal keras merupakan hasil residu dari proses destilasi sederhana dari fraksi ringan yang mengandung dalam minyak bumi. Aspal emulsi. Aspal emulsi ini berasal dari proses emulsi aspal keras yang mana proses tersebut merupakan proses pemisahan dan pendisprian partikel aspal keras di dalam air yang sudah mengandung emulsifer. Lanjut, aspal modifikasi. Aspal modifikasi merupakan pencampuran aspal dengan bahan tambah. Bahan tambah yang sering digunakan adalah polimer. Aspal polimer terbagi menjadi 2. Yang pertama ada aspal polimer plastomer. Jenis polimer plastomer ini banyak digunakan adalah EPA dan polypropylene. Yang kedua aspal polimer elastomer. Aspal ini sering digunakan pada aspal keras karena dapat memperbaiki sifat rheologi aspal yang meliputi penetrasi, kekentalan titik lembek, dan elastisitas aspal keras. Di sini ada aspal struktural. Tujuan utamanya dari campuran aspal ini adalah penyediaan kekuatan struktural agar penyebab beban dapat merata di seluruh lapisan. Jalan beban yang terlibat adalah beban dinamis atau agregat atau batu adalah material yang berbutir
keras dan kompak, terdiri dari bulat, batu pecah, batu, dan pasir di dalam campuran beraspal 90%. Materialnya terdiri dari agregat-agregat sangat berperan penting untuk perkerasan jalan. Klasifikasi agregat: batuan baku, batuan sedimen, batuan metamorf, atau malihan. Umumnya yang digunakan untuk campuran beraspal adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada tabel. Ini ketentuan agregat kasar, ada pengujian, standar, dan juga nilai. Ukuran butir. Ukuran butir terbagi menjadi 6. Ada ukuran maksimum, ukuran nominal maksimum, agregat kasar, agregat halus, mineral pengisi, dan juga mineral abu. Analisa saringan. Analisa saringan ini penentuan persentase berat butiran agregat yang lolos dari set saringan. Kemudian angka-angka persentase digambar pada grafik. Pengujian kebersihan agregat secara visual. Pengujian laboratorium, sumber aspal hasil destilasi aspal alam, ada aspal modifikasi, sifat-sifatnya ada naspalten, male, ada juga sifat-sifat fisik aspal, durabilitas, adhesi, dan kohesi, kepekatan aspal terhadap temperatur, pengerasan, dan penuaan. Fungsi aspal campuran beraspal sebagai bahan pengikat. Nah, di sini ada tabelnya. Ada jenis pengujian, metode pengujian, tip aspal 2 yang berasal dimodifikasi. Nah, ini peralatan percobaan. Yang pertama di sini ada timbangan, tabung kimia, kompor elektris, spritter, alat pemisah mekanis, pengukur suhu, saringan agregat, dan juga timbangan berat jenis. Ini hasil data perkerasan jalan jenis HB2. Jenis contoh HB1, jenis abu batu. Lanjut ya, analisis kesalahan. Pada saat kombinasian agregat beberapa kali salah saat penentuan persen hot bin. Hal tersebut diperlukan waktu yang banyak untuk mengganti-ganti persen dengan ketentuan supaya diperoleh dengan nilai maksimal dan minimal yang tidak melanggar aturan. Penutup agregat ini. Pada kesimpulannya, agregat atau batu adalah material berbutir yang keras dan kompak. Agregat ini dibagi menjadi 2, yaitu agregat kasar dan agregat halus. Sedangkan aspal adalah material yang berwarna hitam kecoklatan yang bersifat viskositatis sehingga akan melunak dan mencair bila mendapat cukup pemanas dan sebaliknya. Fungsi aspal atau bitumen adalah sebagai bahan pengikat dan juga sebagai bahan pengisi. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.